Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak Ganesha? Selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Pak Erik Suteni dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke bab 3, yaitu membahas tentang ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Untuk hari ini, anak-anak, kita akan belajar submateri tentang perdagangan internasional. Silakan simak baik-baik ya. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan internasional ditandai dengan adanya kegiatan ekspor dan impor, namun tidak mencakup ekspor impor barang komoditas, melainkan juga meliputi kegiatan jasa seperti pengangkutan perkapalan, pariwisata, perbankan, dan komunikasi. Adapun tujuan dilakukannya perdagangan internasional yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain, yang kedua untuk menaikkan devisa negara, yang ketiga memperoleh keuntungan dari spesialisasi, yang keempat memperluas pasar dan menambah keuntungan, dan yang kelima transfer teknologi yang modern. Berikut merupakan perbedaan perdagangan dalam negeri dan perdagangan internasional. Di dalam negeri, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Pembeli dan juga penjual cenderung bertemu, berinteraksi secara langsung. Mata uang yang digunakan juga sama. Tidak dikenai bea masuk, hanya biaya retribusi saja. Biaya angkut lebih murah, kualitas barang bervariasi, kemudian peraturan perundang-undangan sama hukum nasional. Sedangkan perdagangan internasional meliputi kegiatan dilakukan dalam wilayah antar negara, dilakukan dua negara atau lebih. Pembeli dan penjual tidak berinteraksi secara langsung. Mata uang yang digunakan jelas berbeda, sehingga menggunakan devisa dikenai pajak dan bea masuk, biaya angkut yang lebih mahal, kualitas barang harus mengikuti standar internasional, dan juga peraturan perundang-undangan berbeda, yaitu memakai hukum internasional. Dengan demikian, dalam perdagangan antar negara terdapat arus barang keluar dan arus barang masuk. Secara tidak langsung, dalam perdagangan antar negara terjadi tukar-menukar barang antar negara. Tukar-menukar barang antar negara ini dilakukan dengan perantaran uang. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa. Nah, apa manfaat kita melakukan perdagangan internasional? Manfaat untuk kita dilakukannya perdagangan internasional adalah: 1. Memperoleh barang yang tidak diproduksi sendiri. 2. Memperluas pasar bagi produk dalam negeri. 3. Mengimpor teknologi modern. Yang keempat, memperoleh manfaat dari adanya spesialisasi. Maksud dari spesialisasi di sini, jadi setiap negara dapat menciptakan produk, yaitu membuat barang produksi yang khusus yang memiliki ciri khas yang tidak dapat dihasilkan oleh negara lain. Misalkan Indonesia kaya akan dengan kebun tehnya. Macam-macam teh tersedia di Indonesia. Jadi, ketika Inggris membutuhkan teh, itu bisa kita ekspor ke luar negeri. Apa yang menjadi faktor pendorong perdagangan internasional? Yaitu 1. Adanya perbedaan harga dan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua,
keanekaragaman kondisi geografi. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, perbedaan sosial dan budaya. Selain keempat faktor tersebut, perdagangan internasional juga dilakukan karena faktor bahwa tidak semua negara dapat memproduksi barangnya sendiri. Perbedaan sumber daya alam dan faktor produksi serta adanya persaingan penguasa antar bangsa. Selain faktor pendorong, ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Di antaranya yaitu 1. Proteksi, yaitu kebijakan untuk melindungi produk dalam negeri. Misalnya, pemerintah Indonesia yang mengenakan tarif tinggi untuk impor kain yang berasal dari Cina agar harga kain tersebut menjadi mahal sehingga kain yang dihasilkan oleh Indonesia harganya lebih rendah sehingga konsumen membeli produk-produk Indonesia yang terbilang murah. Yang kedua yaitu kuota, merupakan kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Dengan kebijakan kuota, barang impor tertentu dibatasi dalam jumlah dan volumenya. Contoh, Amerika membatasi kuota tekstil dari Indonesia karena Amerika juga memproduksi tekstil sendiri. Yang ketiga adalah kebijakan tarif, kebijakan pajak atas barang impor dan ekspor. Kebijakan tarif ini dengan tujuan ilmu pengetahuan sosial dapat meningkatkan devisa negara, juga dimaksudkan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat yaitu politik dumping. Politik dumping adalah kebijakan menjual barang di luar negeri lebih murah daripada di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan devisa negara. Demikian untuk pembelajaran pertemuan hari ini. Semoga apa yang telah Bapak berikan tadi dapat kalian pahami. Jalan-jalan ke Batu Jajar. Jangan lupa beli kue lontar. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Perubahan terjadi karena kita mau belajar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.